Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelia Junita, biasa dipanggil Imel, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan NIM 2311020011. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pendekatan sejarah politik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ilham, SAG, Esos, M.Hum. Video ini akan bercerita sedikit mengenai mengapa adanya sistem Khulafaur Rasyidin, sedangkan sistem tersebut tidak ada dalilnya secara eksplisit di dalam Al-Quran ataupun adanya wasiat dari Nabi Muhammad SAW, serta bagaimana sistem kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta bagaimana kontribusi mereka terhadap perkembangan Islam. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu mengapa sistem Khulafaur Rasyidin itu muncul padahal tidak ada dalil eksplisit di dalam Al-Quran atau dalil tertulis di dalam Al-Quran dan serta wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam itu menghadapi situasi yang sangat krusial, di mana Nabi Muhammad itu bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan sosial. Nah, ketika beliau wafat, muncullah kekosongan kepemimpinan, di mana jika tidak segera diatasi, maka akan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Perlu dipahami juga bahwa Al-Quran sebenarnya tidak memberikan aturan teknis tentang siapa sebenarnya yang harus menjadi pemimpin setelah Nabi itu wafat. Begitu pula Nabi Muhammad SAW juga tidak meninggalkan wasiat yang menunjukkan penggantinya secara langsung, di mana hal ini menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan bukanlah bagian dari ajaran, di mana yang ajaran itu yang bersifat baku, melainkan diserahkan kepada umat untuk diselesaikan sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat itu. Nah, pada saat itu umat Islam itu bukan lagi komunitas yang kecil, di mana Islam pada saat itu telah memiliki wilayah, masyarakat, hukum, serta tanggung jawab politik, yang dimana tanpa pemimpin, umat Islam itu akan menghadapi ancaman serius seperti munculnya kelompok yang murtad, nabi-nabi palsu, serta potensi konflik antar kelompok. Karena itu, kebutuhan akan kepemimpinan bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda dalam pemilihannya. Dalam kondisi itulah, para sahabat Nabi itu melakukan musyawarah di Saqifah Bani Sya'idah, di mana musyawarah ini menunjukkan bahwa sistem Khulafaur Rasyidin itu lahir dari ijtihad politik para sahabat, bukan dari perintah Al-Quran maupun perintah teks yang kaku, perintah dari Nabi secara langsung. Mereka ini sepakat bahwa kepemimpinan itu harus tetap ada, tetapi bukan sebagai kelanjutan kenabian, melainkan sebagai kepemimpinan administratif dan politik. Nah, dari sinilah muncul konsep khalifah, yang dimana pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam mengatur urusan dunia dan menjaga agama. Dalam musyawarah inilah Abu Bakar kemudian dipilih sebagai khalifah pertama karena kedekatannya dengan Nabi. Selain kedekatannya dengan Nabi, Abu Bakar juga dipilih karena integritas moralnya serta kemampuannya dalam menjaga persatuan umat Islam. Sistem Khulafaur Rasyidin ini dibangun di atas prinsip-prinsip utama, yaitu musyawarah atau syura,
keadilan, amanah, dan tanggung jawab kepada umat. Kepemimpinan pada masa itu tidak bersifat turun-temurun dan tidak mutlak, melainkan dapat dikritik dan diawasi oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, sistem Khulafaur Rasyidin ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan realitas politik umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sistem ini juga menunjukkan bahwa Islam itu memberikan fleksibilitas dalam urusan politik selama nilai persatuan, keadilan, dan kemaslahatan umat tetap dijaga. Dapat kita simpulkan juga bahwa sistem Khulafaur Rasyidin ini bukanlah sistem yang ditentukan secara tekstual oleh wahyu, melainkan hasil dari kecerdasan politik para sahabat dalam menjaga keberlangsungan Islam serta persatuan umat Islam. Yang berikutnya itu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang berlangsung pada tahun 632 Masehi hingga 634 Masehi. Abu Bakar ini terpilih sebagai khalifah pertama melalui musyawarah para sahabat. Pemilihannya bukan didasarkan pada faktor keturunan atau ambisi kekuasaan, melainkan pada integritas moral, kedekatan spiritual dengan Nabi Muhammad SAW, serta kepercayaan umat terhadap kepribadiannya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar memiliki legitimasi yang kuat, baik secara sosial maupun keagamaan. Nah, sejak awal, Abu Bakar ini menyadari bahwa jabatan khalifah itu bukanlah posisi kehormatan, melainkan amanah yang sangat berat. Dalam pidato pertamanya, ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang terbaik dan meminta umat untuk mengoreksinya jika ia keliru dalam memimpin. Sikap inilah yang mencerminkan gaya kepemimpinannya yang rendah hati dan terbuka terhadap kritikan. Meskipun beliau ini dikenal sebagai sosok yang lembut dan penuh empati, Abu Bakar menunjukkan ketegasan yang luar biasa ketika berhadapan dengan persoalan prinsipil yang menyangkut persatuan umat dan keberlangsungan Islam. Tantangan terbesar yang dihadapinya adalah yaitu munculnya kelompok-kelompok yang murtad serta penolakan membayar zakat oleh sebagian kabilah, serta kemunculan nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Fenomena inilah tidak hanya mengancam ajaran Islam, tetapi juga mengganggu stabilitas politik negara Islam yang baru didirikan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Abu Bakar mengambil kebijakan tegas melalui Perang Riddah, yang dimana keputusan ini diambil bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuatan militer, tetapi sebagai upaya untuk menjaga otoritas negara dan menegakkan hukum Islam. Bagi Abu Bakar, zakat itu bukan hanya sekedar kewajiban individual, melainkan simbol ketaatan kepada negara dan persatuan umat. Ketegasan Abu Bakar inilah dalam persoalan yang menunjukkan kemampuannya yang dapat membedakan antara sikap lembut dalam hubungan sosial dan sikap keras dalam menjaga prinsip-prinsip dasar Islam. Nah, selain menghadapi krisis politik dan keamanan, Abu Bakar juga menunjukkan visinya yang jauh ke depan dalam menjaga keberlangsungan ajaran Islam, yaitu salah satu kontribusi terbesarnya adalah memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, di mana kebijakan ini diambil setelah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan, sehingga dapat dikhawatirkan sebagian ayat Al-Quran itu akan hilang. Nah, keputusan inilah yang mencerminkan kecerdasan intelektual
dan kesadaran Abu Bakar akan pentingnya dokumentasi wahyu bagi generasi yang akan mendatang. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya pada dasarnya merupakan kepemimpinan yang krisis, di mana dalam waktu yang relatif singkat ia berhasil menjaga keutuhan umat Islam, menegakkan kembali wibawa negara, serta meletakkan fondasi pemerintahan Islam yang stabil. Keberhasilan inilah yang menjadi landasan penting bagi perkembangan Islam pada masa khalifah berikutnya, khususnya pada masa Umar bin Khattab. Dengan demikian, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan bahwa kekuatan seorang pemimpin itu tidak selalu terletak pada kekerasan atau kekuasaan, melainkan pada keteguhan prinsip, kejujuran, dan kemampuan membaca situasi. Abu Bakar itu bukan hanya sebagai khalifah pertama, tetapi juga sebagai penjaga persatuan umat Islam pada masa paling genting dalam sejarah awal Islam. Yang berikutnya itu kepemimpinan Umar bin Khattab yang berlangsung pada tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Nah, setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi, umat Islam kembali menghadapi momen penting di mana dalam menentukan kepemimpinan. Berbeda dengan pemilihan Abu Bakar yang dilakukan melalui musyawarah terbuka di Saqifah, pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dilakukan melalui proses penunjukan langsung oleh Abu Bakar sebelum beliau wafat, yang kemudian disetujui oleh para sahabat dan umat Islam. Proses inilah yang menunjukkan adanya kesinambungan kepemimpinan dalam sistem Khulafaur Rasyidin, sekaligus upaya untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan, di mana Abu Bakar memilih Umar bin Khattab bukan tanpa alasan, melainkan Umar ini dikenal sebagai sosok yang memiliki ketegasan, keberanian, dan kemampuan administrasi yang kuat. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar sering menjadi penasehat utama dalam pengambilan keputusan penting, terutama dalam menghadapi kelompok umat-umat yang murtad dan penolakan yang membayar zakat. Abu Bakar menilai bahwa Umar ini memiliki kapasitas untuk memimpin umat Islam yang saat itu mulai berkembang dan membutuhkan pemimpin yang kuat serta berwibawa. Meskipun pada awalnya terdapat sebagian sahabat yang khawatir terhadap karakter Umar yang dikenal keras, Abu Bakar meyakinkan umat bahwa ketegasan Umar justru dibutuhkan untuk menjaga keadilan dan ketertiban. Nah, setelah wafatnya Abu Bakar, Umar secara resmi diangkat sebagai khalifah kedua dan memerintah dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Pengangkatannya diterima secara luas oleh umat Islam yang menunjukkan legitimasi politik dan sosial kepemimpinannya. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam memasuki fase baru sebagai kekuatan politik yang besar, di mana wilayah kekuasaan Islam itu berkembang pesat hingga mencakup wilayah Syam, Mesir, Persia, dan Irak. Namun, Umar tidak hanya fokus pada perluasan wilayah, melainkan juga pada pengelolaan pemerintahan yang adil dan tertib, di mana Umar juga menyadari bahwa semakin luas wilayah kekuasaan, maka semakin banyak pula persoalan yang akan dihadapi oleh negara. Umar bin Khattab dikenal juga sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Ia menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, baik bagi rakyat,
baik bagi rakyat biasa maupun pejabat negara. Umar juga tidak segan menindak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, bahkan jika pejabat tersebut berasal dari kalangan keluarga terdekatnya sendiri. Sikap inilah yang menunjukkan bahwa kekuasaan dalam pandangan Umar adalah amanah, bukan privilege. Selain itu, Umar juga membangun sistem administrasi negara yang lebih terstruktur. Ia membagi wilayah Islam ke dalam provinsi, menetapkan sistem penggajian bagi aparat negara, membentuk Baitul Mal, serta menetapkan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Nah, kebijakan-kebijakan ini ialah yang memperlihatkan visi Umar sebagai negarawan yang mampu mengelola negara secara modern pada masa itu. Dalam bidang sosial, Umar juga dikenal sebagai orang yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Ia sering berkeliling pada malam hari untuk memastikan bahwa tidak ada rakyat yang kelaparan atau terabaikan. Umar juga berani melakukan ijtihad dalam penerapan hukum, seperti menunda hukum potong tangan pada masa paceklik demi menjaga nilai keadilan dan kemanusiaan. Nah, dengan demikian terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah merupakan hasil pertimbangan yang matang atas kapasitas kepemimpinan dan kebutuhan umat. Pada saat itu, kepemimpinannya dari tahun 634 hingga 644 Masehi menandai periode penting dalam sejarah Islam, di mana Islam berkembang menjadi negara yang kuat, terorganisir, dan berlandaskan prinsip keadilan. Umar bin Khattab juga dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang tegas, tetapi juga sebagai simbol keadilan dalam sejarah politik Islam. Berikutnya mengenai kepemimpinan Utsman bin Affan yang berlangsung pada tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Nah, setelah wafatnya Umar bin Khattab pada tahun 644 Masehi, proses pemilihan khalifah dilanjutkan melalui mekanisme Dewan Syura yang sebelumnya telah dibentuk oleh Umar bin Khattab. Dewan ini terdiri dari 6 sahabat utama Nabi Muhammad SAW yang memiliki legitimasi moral dan politik di tengah umat Islam. Nah, melalui proses musyawarah yang berlangsung secara intens, Dewan Syura akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga umat Islam. Nah, terpilihnya Utsman bin Affan sebenarnya tidak terlepas dari beberapa pertimbangan penting, di mana Utsman itu merupakan sahabat senior yang memiliki kedudukan terhormat di kalangan umat Islam. Ia juga dikenal sebagai sosok yang soleh, lembut, dan sangat dermawan. Selain itu, Utsman juga memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Utsman menikahi 2 putri Nabi sehingga dijuluki sebagai Zunnurain. Karakter Utsman yang cenderung menenangkan dinilai sesuai dengan kondisi umat Islam yang wilayahnya semakin luas dan masyarakatnya yang semakin beragam. Utsman bin Affan resmi menjabat sebagai khalifah dari tahun 644 hingga 656 Masehi. Pada masa awal pemerintahannya, situasi politik dan keamanan relatif stabil. Ekspansi wilayah Islam terus berlanjut hingga mencakup Afrika Utara, Armenia, dan wilayah Asia Tengah. Keberhasilan inilah yang menunjukkan bahwa pemerintahan Utsman masih berdiri dari atas fondasi kuat yang telah dibangun oleh para khalifah sebelumnya, khususnya khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab. Salah satu kontribusi terbesar Utsman bin Affan dalam sejarah Islam adalah kebijakannya dalam melakukan
standarisasi Al-Quran. Seiring meluasnya wilayah Islam, muncullah perbedaan bacaan dan penulisan Al-Quran di berbagai daerah. Jika dibiarkan perbedaan ini berpotensi menimbulkan perpecahan umat, yang dimana untuk itu Utsman memerintahkan penulisan mushaf Al-Quran yang seragam dan menyebarkannya ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Mushaf inilah yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan menjadi rujukan utama umat Islam hingga saat ini. Namun, pada paruh akhir masa kepemimpinan Utsman, mulai muncul ketegangan politik dan sosial. Salah satu kritik terbesar terhadap Utsman adalah kebijakannya dalam mengangkat pejabat-pejabat dari kalangan keluarga dan kerabatnya. Kebijakan inilah yang sebagian kelompok dipandang sebagai bentuk nepotisme, meskipun Utsman meyakini bahwa mereka dipilih karena loyalitas dan kemampuannya. Ketidakpuasan inilah berkembang menjadi gejolak politik di berbagai wilayah. Dalam menghadapi situasi tersebut, Utsman memilih sikap yang cenderung menghindari kekerasan. Ia enggan menumpahkan darah sesama umat Islam. Nah, demi mempertahankan kekuasaannya, sikap inilah yang mencerminkan karakter Utsman yang lembut dan mengutamakan persatuan. Namun, pada saat yang sama, memperlihatkan kelemahan dalam pengendalian konflik politik. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Dalam perspektif sejarah politik Islam, kepemimpinan Utsman bin Affan menandai fase ujian besar bagi sistem Khulafaur Rasyidin, di mana pemerintahannya memperlihatkan tantangan nyata dalam mengelola negara yang semakin luas. Meskipun diwarnai oleh konflik, Utsman tetap dikenang sebagai pemimpin yang berjasa besar dalam menjaga keutuhan Al-Quran dan memperluas wilayah Islam. Dengan demikian, kepemimpinan Utsman bin Affan menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kesolehan kepribadian, tetapi juga oleh kemampuan mengelola dinamika politik dan sosial. Masa pemerintahannya menjadi titik awal munculnya konflik internal yang lebih besar dalam sejarah Islam, sekaligus penanda berakhirnya fase stabil dan sistem Khulafaur Rasyidin. Nah, yang berikutnya kepemimpinan khalifah yang terakhir, yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang berlangsung pada tahun 656 hingga 661 Masehi. Nah, setelah wafatnya Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi, umat Islam memasuki fase paling rumit dalam sejarah awal kepemimpinan Islam. Nah, kondisi politik yang pada saat itu ditandai oleh ketegangan konflik dan perpecahan internal. Dalam situasi yang penuh dengan tekanan tersebut, Ali bin Abi Thalib kemudian diangkat sebagai khalifah keempat dalam sistem Khulafaur Rasyidin, di mana Ali memerintah dari tahun 656 hingga 661 Masehi. Nah, terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah didorong oleh posisinya sebagai sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, sekaligus sepupu sekaligus menantu Nabi, serta dikenal luas sebagai sosok yang memiliki kedalaman ilmu, keberanian, dan integritas moral yang tinggi. Nah, dalam kondisi umat Islam yang terpecah akibat konflik politik pasca wafatnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dipandang sebagai figur yang memiliki legitimasi moral
untuk memimpin dan memulihkan keadilan. Namun, sejak awal pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada tantangan yang sangat berat, yang dimana salah satu persoalan utama adalah tuntutan sebagian kelompok agar pelaku pembunuhan Utsman bin Affan segera dihukum. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi dilema besar karena situasi politik belum stabil dan pelaku pembunuhan bercampur dengan masyarakat luas. Nah, Ali ini memilih untuk menunda penindakan hukum hingga kondisi negara lebih kondusif. Sebuah keputusan yang diambil demi menghindari konflik yang lebih luas. Keputusan tersebutlah yang memicu ketidakpuasan di kalangan beberapa sahabat dan tokoh penting yang kemudian berujung pada konflik bersenjata. Pada masa kepemimpinan Ali terjadilah Perang Jamal dan Perang Siffin yang menandai konflik terbuka antara sesama umat Islam. Peristiwa-peristiwa inilah yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Ali berlangsung dalam situasi yang krisis politik yang sangat banyak. Berbeda dengan masa para khalifah sebelumnya, dalam menghadapi konflik tersebut, Ali bin Abi Thalib tetap berusaha menegakkan prinsip keadilan dan moralitas Islam. Ia juga menolak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang dan berusaha menjaga etika perang serta hak-hak masyarakat. Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarganya. Selain sebagai pemimpin politik, Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai tokoh intelektual dan spiritual dalam Islam. Banyak ajaran, nasihat, dan pemikirannya tentang keadilan, kepemimpinan, dan etika kekuasaan yang menjadi rujukan penting dalam tradisi Islam hingga saat ini. Nah, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa kekuasaan sejati harus selalu berpijak pada nilai kebenaran dan keadilan, meskipun hal tersebut seringkali menimbulkan risiko politik, yang dimana masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir pada tahun 661 Masehi ketika ia wafat akibat pembunuhan. Wafatnya Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin dan membuka babak baru dalam sejarah politik Islam, yaitu munculnya pemerintahan dinasti. Dengan demikian, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib juga menjadi penutup dari fase kepemimpinan Islam yang berlandaskan musyawarah dan legitimasi moral. Dalam perspektif sejarah politik Islam, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib juga memperlihatkan bahwa keadilan dan kebenaran tidak selalu mudah ditegakkan dalam situasi konflik. Meskipun pemerintahannya diwarnai oleh perpecahan, Ali bin Abi Thalib tetap dikenang sebagai simbol keadilan, keberanian moral, dan keteguhan prinsip dalam sejarah Islam. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai mengapa muncul sistem Khulafaur Rasyidin dan bagaimana kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin mulai dari masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.